Film ini menceritakan tentang kisah seorang manajer bank jujur dan berbakti yang akan segera menikah dengan kekasihnya. Namun seminggu sebelum acara pernikahan, terjadi perampokan di banknya dan si manajer mencurigai kedua calon mertuanya yang tiba-tiba datang dan merestui pernikahannya. Padahal sebelumnya si manajer sudah berkali-kali meminta restu namun tidak ada respon. Lalu bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Janjiin dong. Diperlihatkan seorang pria kocak berkaos abu-abu memakai kaos kaki putih selutut yang sedang memainkan keyboard bernama Owen Browning, yang tengah memberikan kejutan untuk kekasih tercintanya yang akan segera ia nikahi bernama Parker McDermott. Ia memberikan kekasihnya itu denah acara pernikahannya kelak, lengkap bersama action figure yang mewakili setiap orang yang akan hadir di sana. Lalu betapa terkejutnya Owen ketika Parker memberitahukan bahwa orang tuanya akan datang di acara pernikahan mereka. Dengan bahagianya ia menunjukkan aksi kocak kayak kelakuanmu Mas Editor. Goyang ngedombret, goyang ngedombret, goyang. Lu so asik bangsat. Dan akhirnya mereka pun bertukar air liur dengan mesra. Setelah itu, Owen berangkat bekerja dan saat di perjalanan ia mengabari orang tuanya tentang calon mertuanya yang akan menghadiri pernikahan mereka. Singkat cerita, Owen yang seorang manajer bank itu tiba di kantornya. Ia dikenal baik dan jujur di sana. Itu dibuktikan ketika ia menanggapi dengan santai candaan karyawannya yang dengan sengaja mengurung rekannya di berangkas. Hey, Gary. You're a lucky guy, and like I keep telling you, I can't. Setelah itu, di malam harinya, Owen dan keluarga besarnya serta Parker tengah menikmati makan malam di restoran Jepang. Mereka membicarakan tentang orang tua Parker yang akan datang ke pernikahan. Mereka berbincang-bincang dan bercanda cukup santai di depan umum. Saat di tengah perbincangan, tiba-tiba Owen mendapat telepon dari seorang misterius dari fasilitas ruang penyimpanan yang menanyakan keperluannya. Owen pun mengatakan bahwa ia ingin kenalannya itu mencari dan mencetakkan foto dari keluarga McDermott. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba ibu Owen berteriak karena ada insiden kecil yang membuat lengan baju ayahnya terbakar. Di lain sisi, si pria misterius itu langsung merubah ekspresinya ketika Owen menyebutkan tentang McDermott. Ia pun langsung menghubungi seorang wanita bernama Rehan yang sedang berbisnis berlian dan memberitahu tentang Owen yang menanyakan soal keluarga kasihnya itu. Kembali ke bisnisnya, Rehan yang tidak terlalu menyukai kualitas berlian pelanggannya itu pun tiba-tiba sadis ia menembak kepala pria itu. Siapa sih sebenarnya si Rehan ini? Kok kejam banget? Lalu apa hubungan dia dengan McDermott? Lanjut. Keesokan harinya saat Owen tengah menyiapkan makan malam sambil bernyanyi gak jelas, tanpa ia ketahui ada dua orang yang sedang melihatnya bertingkah konyol. Dan karena Owen tidak sadar akan kehadiran mereka, kedua orang itu pun menghampirinya. Owen yang terkejut refleks memukul rotinya ke wanita itu. Namun tanpa diduga, ia langsung dibanting dan akhirnya memberitahu bahwa mereka adalah orang tua Parker yang bernama Billy McDermott dan Lily McDermott. Lalu tak lama kemudian Parker datang dan mereka merayakan pertemuan mereka dengan berbincang-bincang. Owen menceritakan kisah pertemuannya dengan Parker saat ia pertama kali ikut kelas yoga yang ternyata Parker menjadi kepala instruktur di sana. Keesokan paginya saat Owen menyiapkan sarapan, ia menawarkan diri untuk mengajak orang tua Parker jalan-jalan dan menyuruh Parker untuk pergi bekerja saja. Setelah itu, Owen pun menawari mereka jalan-jalan ke museum, namun ditolak mentah-mentah. Karena tidak tahu mau kemana lagi, Owen memutuskan untuk ikut kemanapun mereka berdua mau. Yang ternyata Billy mengajaknya mencoba olahraga ekstrim skydiving. Karena tak kuat mental, Owen pun akhirnya pingsan saat melayang-layang di udara. Setelah itu, mereka lanjut ke studio tato dan berakhir di bar untuk mabuk komer. Owen yang tak terbiasa minum-minum pun akhirnya teler lalu mulai resek ke Billy dan membuatnya emosi. Lalu tanpa diduga, Rehan datang ke sana. Dan Billy yang menyadari itu pun langsung menghampirinya. Billy heran bagaimana Rehan bisa mengetahui keberadaannya, yang ternyata disebabkan oleh Owen.
yang menanyakan tentang keluarga McDermott kepada si pria misterius di awal scene tadi. Jadi Ryan itu merupakan seorang mafia Rusia. Jadi ada hubungan apakah kedua orang tua Parker dengan seorang mafia? Pantengin terus aja guys. Besoknya saat di kantor, ketika Owen sedang asik ngobrol dengan pegawainya, tiba-tiba ada dua orang perampok bertopeng yang masuk. Karena shock, Owen pun muntah-muntah dan bersembunyi di balik meja. Memanfaatkan itu, Owen pun berhasil menyalakan alarm keamanan. Akan tetapi sungguh sial baginya karena perampok itu dengan cepat menyadarinya, lalu ia pun diseret ke depan brankas. Namun alangkah terkejutnya Owen karena perampok itu sudah mengetahui semua password-password keamanan brankasnya. Dan karena password terakhir membutuhkan suara langsung dari Owen, ia pun diancam untuk membukanya. Setelah itu Owen disuruh memasukkan semua uang di sana. Namun Owen menyadari sesuatu tentang perampok itu. Dan setelah mengetesnya sendiri, ia pun mencurigai kalau perampok-perampok itu adalah Lily dan Billy. Karena parfum dan refleks ketika tersandung sama. Setelah kejadian itu banyak polisi yang datang untuk olah TKP. Dan Owen yang terduduk diam mengingat kalau kemarin saat mabuk ia nyerocos banyak hal termasuk password berangkasnya ke calon mertuanya. Tak lama kemudian Parker beserta orang tuanya datang karena mengkhawatirkan Owen. Singkat cerita, Owen yang ditemani Parker beserta calon mertuanya tengah diinterogasi agen khusus FBI bernama Roger Oldham. Roger memberitahu kalau yang menyatroni banknya merupakan perampok terkenal di Amerika bernama Ghost Bandit. Mereka berhasil merampok lebih dari 100 bank dan tidak pernah terlacak sampai sekarang. Ia ditanyai ciri-ciri soal perampok tersebut. Namun Owen tidak bisa memberitahukannya dengan lengkap karena para perampok itu memakai topeng dan pengubah suara. Ia juga tidak bisa memberitahukan kecurigaannya kalau kedua calon mertuanya itulah tersangkanya. Merasa ketakutan karena pundaknya terus-terusan dipegangin Billy dan Lily, akhirnya Owen pun menangis. Merasa kasihan, Roger meminjamkan sapu tangannya untuk membersihkan ingus Owen yang berceceran. Bukannya disimpan, malah dikembaliin dong beserta ingusnya. Ada emot smiley-nya pula. Oh. Calm down, Owen. Sesampainya di rumah, Owen memberitahu satpam bank yang sekaligus sahabatnya itu kalau ia curiga bahwa si perampok bank adalah calon mertuanya. Dan tiba-tiba saja Parker masuk untuk mengajarnya makan malam. Owen yang tidak mau Parker mengetahui pembicaraannya itu pun berbohong kalau kue pernikahan mereka telah dibatalkan. Cancel a cake order? Yeah, my fiance was kicked in the head by a Setelah itu di restoran, sambil menunggu calon besannya datang, Owen pun menceritakan ke ayah ibunya kalau ia curiga bahwa calon mertuanya itulah si para perampok. Sesaat kemudian Parker bersama kedua orang tuanya tiba, dan Owen menyuruh ayah serta ibunya untuk bersikap biasa saja seakan tidak pernah mendengar apa yang Owen utarakan sebelumnya. Owen pun memperkenalkan mereka. Setelah itu dimulailah perbincangan antar besan yang cukup toksik karena keluarga Owen cukup terang-terangan mencurigai orang tua Parker. Namun pada akhirnya mereka bersenang-senang dan tertawa bersama. Lalu saat di rumah, Owen mengungkapkan kecurigaannya ke Parker bahwa orang tuanya lah para perampok itu. Owen mengatakan ia telah memberitahu mertuanya itu semua password-password berangkasnya. Ia juga bilang ke Parker kalau reaksi Billy ketika Owen menyandung tumitnya sama dengan reaksi perampok itu. Akan tetapi Parker tidak percaya begitu saja. Terjadi sedikit perdebatan kecil, dan Parker yang marah pun akhirnya keluar dari kamar. The idea that you've lost your fucking mind. Esok harinya, dengan membawa tas besar, Billy dan Lily keluar menuju ke suatu tempat. Dan Owen yang sudah menunggu di dalam mobil baru pemberian mertuanya itu pun mencoba mengikutinya secara diam-diam. A bitch. Singkat cerita, akhirnya Owen berhasil menemukan keberadaan mertuanya melalui GPS yang terpasang pada mobil. Setelah itu diperlihatkan Billy dan Lily yang ternyata menemui Rehan, lalu menyerahkan uang hasil rampokan untuk membayar hutang, karena mereka sempat mengambil uang miliknya. Akan tetapi uang yang mereka bawa masih kurang dan Rehan ingin mereka segera melunasinya dalam waktu dekat, serta mengancam akan membunuh putrinya kalau mereka tidak membawakannya tepat waktu. Di sisi lain, Owen menyusup untuk mengetahui apa yang mertuanya itu rencanakan.
Namun sial baginya karena baru saja masuk, ia langsung dikejar anjing-anjing penjaga. I'm sorry, I kicked your friend. Help. Tanpa diduga, saya juga tidak menduga, I mentioned I have a new shark tank. Maybe your daughter could. Owen yang tengah bersembunyi di balik semak-semak mendengar semua percakapan para penjahat itu sambil memegangi anjing. Nah, jadi diketahui bahwa Billy dan Lily merupakan ghost bandit yang terkenal itu. Lalu diketahui pula alasan kenapa mereka menemui Ryan di awal scene tadi. Mengetahui kecurigaannya selama ini benar, ia berniat memberitahu kekasihnya bahwa orang tuanya memanglah orang yang merampok banknya. Tapi tanpa diduga, ia diberhentikan oleh polisi yang ternyata Pak Roger. Ia mencurigai Owen terlibat dengan ghost bandit karena si perancang dan yang dapat mengakses berangkas hanyalah Owen seorang. Setelah itu, Roger meminta Owen untuk membuka bagasinya. Dan begitu terkejutnya Owen mengetahui bahwa ada perlengkapan para perampok itu di mobilnya. Akhirnya ia pun diinterogasi lagi, dan karena tidak bisa memberikan cukup pembelaan, Owen pun terancam di penjara. Namun karena ia tidak mau gagal menikah, akhirnya ia bilang bahwa mertuanya lah pelaku sebenarnya dan ia hanya dimanfaatkan. Lalu akhirnya Owen pun diminta Pak Roger untuk memata-matai dan membuktikan perkataannya kalau mertuanya memanglah ghost bandit yang terkenal itu. It was my in-laws. They robbed my... Prove it. Put on a wire and get him to be a little bit of a rat. Setelah itu, Owen bersama calon keluarga barunya menuju ke sebuah toko untuk memesan roti pernikahan mereka. Dan diikuti Pak Roger yang mengintai dari kejauhan. So this is our better than sex red velvet cake. Parker, can I speak with you in private real quick? Lalu saat Owen dan Parker bicara empat mata, tiba-tiba Ryan beserta anak buahnya datang lalu menyandra Parker dan mengancam mereka untuk segera membawakan uangnya. Mendengar perkataan Ryan, Parker pun terkejut dan tidak menyangka bahwa kedua orang tuanya adalah seorang perampok. Di luar, Pak Roger yang menyadari situasi itu pun bergegas menyiapkan senjata dan memanggil bala bantuan. Lalu, yang terjadi... Pertempuran pun dimulai, solo versus squad. Memanfaatkan kekacauan itu, Billy dan Lily mulai melumpuhkan kroco-kroco di dalam toko. Di lain sisi, Owen yang ketakutan cuma bisa adu teriak dengan pogi restoran. Akhirnya, Billy dan Lily berhasil membereskan para kroco, akan tetapi mereka gagal menyelamatkan putrinya. Seperti orang Owen keluar toko teriak-teriak sambil melemparkan tongkat. Melihat ada celah, Billy pun langsung membanting Roger lalu kabur. Mereka berhenti di tengah hutan dan sempat berdebat, karena semua kekacauan ini disebabkan oleh Billy dan Lily. Lalu mereka menjelaskan ke Owen kalau sebenarnya Ryan dulu adalah bagian dari timnya. Namun kedua orang tua itu mengkhianatinya demi keamanan putrinya. Akan tetapi tidak menutupi kenyataan bahwa karena merekalah penyebab nyawa Parker dalam bahaya. Masalah tidak akan selesai kalau cuma berdebat. Akhirnya Owen dengan pengetahuannya sebagai manajer membantu mereka merampok bank demi menebus Parker kembali. Setelah itu mereka mengadakan rapat untuk memilih bank mana yang akan mereka jadikan sasaran. Di sini Owenlah yang merencanakan perampokan. Tanpa diduga, pria yang terlihat cupu itu bisa dengan akurat tahu sistem keamanan bank lain. Ia memberikan daftar bank-bank terdekat. Namun ada satu bank dengan aset terbesar yang tidak boleh mereka sentuh, karena mereka mempunyai sistem keamanan paling canggih yang dimiliki seseorang yang dijuluki Bobby King, seorang wanita kocak pelopor penghalang bandit. Weight sensitivity, not to mention this. When I walk to the vending machine, Untuk meminimalisir risiko, akhirnya Owen menyarankan bank yang cukup mudah dibobol karena sistem keamanannya terbilang cukup kacau, yaitu Victory Union Bank. Dipegang oleh manajer konyol tukang nyabu yang hanya mempunyai satu telur. Kocak banget, telurnya pecah gara-gara terlalu semangat duduk. he sat on his nuts too hard.
Akhirnya mereka sepakat untuk merampok bank itu. Dan Owen diberi pistol mainan untuk jaga-jaga. Namun gitu aja dia sudah senang banget. Ada mirip James Bond katanya. Padahal Pak Tua Billy itu pemerannya. Lanjut setelah itu dimulailah aksi perampokan mereka. Di sini Owen menyamar sebagai nasabah berkostum Shrek. Seperti orangnya, penampilannya juga konyol sekali. Lalu saat petugas membuka berangkas, aksi pun dimulai. Lily yang juga menyamar jadi nasabah pun mulai menembaki kamera dan mengancam semua orang di sana. Hey, donkey! Did it sound Irish or Scottish? It was supposed to sound Scottish. Setelah itu, para sandera diserahkan ke Owen. Lalu ia keluar menuju truk mengangkut uang untuk mengambil sisa uang di sana. Dengan dibantu Billy yang menyamar jadi tukang bersihan, aksinya pun berjalan dengan mulus. Sampai petugas yang asli keluar karena Owen diajar habis-habisan oleh pria gendut di sana. Dan ketika pria itu akan memberinya pukulan penghabisan, tiba-tiba ia tersungkur karena serangan jantung dadakan. Walaupun Owen berbuat kejahatan karena merampok, tapi hati nuraninya tidak bisa berpaling kalau ada yang lagi kesusahan. Akhirnya ia pun melakukan CPR untuk memberikan pertolongan pertama. Di lain sisi, mertuanya sedang bertarung sengit melawan para petugas sambil menunggu Owen datang. Lalu dengan polosnya Owen keluar sambil menodongkan pistol mainan ke petugas, seakan tidak punya beban. Akan tetapi karena benturan pergelutannya tadi, pistolnya bocor, dan petugas yang menyadarinya pun langsung memblendong mereka. Sial bagi pasangan perampok itu, mereka terjebak dan mobil mereka rusak kena peluru. Lalu tanpa diduga, Owen berhasil membajak truk pengangkut dan mereka pun kabur dari sana. Karena si sopirnya meleng mulu, truknya ditabrak dan membuat uang-uangnya berhamburan. Sambil memegangi uang agar tidak jatuh semua, Billy menembaki para polisi yang mengejarnya. Dan karena mereka dihadang, Owen pun terpaksa menerobos pemakaman. Sungguh terlalu. Rumah orang mati malah dirusak. Namun itu cukup efektif karena nisan-nisan yang besar itu berhasil menyulitkan mobil polisi mengejar. Belum selesai sampai di sana, tanpa diduga mobil perang milik polisi datang. Namun untung saja mereka berhasil menyingkirkannya dengan melempar yogurt. Ya, cara yang cukup konyol namun sukses. Akan tetapi usaha mereka sia-sia karena uang rampokannya hanya tersisa beberapa lembar saja. Kayak kata-kata para atasan, loyalitas tanpa batas. Lembur buat dibayar. Curhat dong, Ma. Karena perjuangan yang sia-sia, mereka sempat putus asa karena waktu yang diberi Rihanna hampir habis. Namun Owen muncul dengan saran untuk merampok bank milik Bobby King. One doesn't, but maybe three does? Ghost Bandits on three. Three. Lalu keesokan harinya, orang tua Owen serta Pak Roger berjaga di depan kantor Owen karena sebelumnya Billy sudah memberi informasi palsu kalau mereka akan merampok bank itu. Dan di tempat lain, tepatnya di Atlas Bank milik Bobby King, Owen dan kawan-kawan bersiap melancarkan aksinya. Dengan membawa hadiah pistol asli dari Billy, Owen masuk menemui sang Bobby King dan berpura-pura ingin mengetahui rancangan sistem keamanan miliknya. Akan tetapi si Bobby King meminta Owen memberikan kalkun sebagai syaratnya. Udah, kayak orang gila semua. There you go. Do it with your throat. Setelah mengabulkan keinginannya, Owen akhirnya diperbolehkan menganalisa sistem. Ia cukup kagum dengan sistem keamanannya yang super canggih. Lalu setelah wanita itu membuka berangkas, Owen memberi sinyal kalau misi dimulai. Di lain sisi, Roger yang mengingat perkataan Owen menyadari bahwa mereka sudah ditipu dan akhirnya bergegas menuju ke Atlas, tempat Owen berada saat ini. Come on! A little faster, please! Setelah mendapat sinyal dari Owen, Billy dan istrinya bergegas masuk, lalu mulai menembaki semua kamera di sana. Ada beberapa petugas keamanan yang melawan, tapi dibereskan dengan mudah.
Dan Owen yang berpura-pura ketakutan itu pun masuk dan mengunci diri di dalam brankas. Padahal ia mengeruk semua uang itu lalu keluar dari pintu belakang gedung, yang ternyata sepupunya sudah menunggu di sana. Tak lama kemudian Roger tiba. Namun Billy baru saja kabur lewat tepat di depannya. Lalu ia bergegas mengejar. Ya, meski drama dulu dengan orang tua Owen. Nah, jadi Billy yang sebelumnya menelepon orang tua Owen untuk meminta seorang sopir dan bilang akan merampok bank Owen tuh ya pengalian untuk aksinya ini. Lalu Billy yang lewat depan Roger itu disengaja untuk mengalihkannya dari Owen yang akan barter dengan Rehan. Dan itu semua adalah rencana Owen. Gak beban lagi, udah pro nih. Good job. Di sisi lain, Rehan sudah menunggu di tempat transaksi dengan Parker yang sudah dipakaikan baju pengantin. Konsepnya apa tuh ini? Lalu tak lama kemudian Owen datang dan menyerahkan uang tebusannya. Tapi karena Rehan yang serakah, ia berniat mengambil uangnya dan membunuh mereka semua. Namun Owen langsung mengeluarkan pistol pemberian Billy. Lalu saat menodongkan senjatanya, ia mengira itu pistol mainan. Lalu yang terjadi... Owen membunuh penjahat-penjahat itu meski dengan skill yang pas-pasan. Dan berhasil menyelamatkan Parker plus dapat ciuman mesra. Dan... tamat. Belum. Masih ada lanjutannya. Tak lama kemudian mertuanya datang. Mereka mengakui Owen sebagai pria pemberani yang rela mempertaruhkan nyawa demi putrinya. Karena ada polisi mendekat, Owen pun bergegas pergi dari sana. Dan setelah sekian lama Roger memburu Ghost Bandit, akhirnya dia berhasil menangkap para perampok legendaris itu. Lalu, kemanakah Owen? Ia kembali ke brankas pub baking untuk mengembalikan uangnya dan tetap berpura-pura ketakutan. Ya, dengan ini tuduhan kalau Owen bekerja sama dengan Ghost Bandit pun menghilang dan berhasil menyelamatkan kekasihnya serta melaksanakan pernikahan dengan bahagia. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, jangan menilai seseorang yang terlihat konyol dan cupu. Bisa saja seseorang seperti itu mempunyai jiwa pemberani yang muncul di saat situasi tertentu. Saya Mas Daber, mewakili Mas Editor yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton. Salam pecel ini.